Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azhara, Fakultas Psikologi Universitas Abdurrahman Kota Pekanbaru. Nah, di sini saya akan membahas tentang tasawuf dan tahap-tahap tasawuf. Pengertian tasawuf itu membersihkan hati dan mensucikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasawuf juga dapat diartikan sebagai cara atau adab batiniyah untuk mencapai makrifat, yaitu memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan. Jadinya mereka itu sadar bahwa dirinya itu berada di hadirat Tuhan. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi aspek rohani manusia yang selanjutnya dapat menimbulkan akhlak mulia. Pembersihan aspek rohani atau batin ini selanjutnya dikenal sebagai dimensi esoterik dari diri manusia. Hal ini berbeda dengan aspek fikih, khususnya bab taharah yang memutuskan perhatian pada pembersihan aspek jasmaniyah atau lahiriah yang selanjutnya disebut sebagai dimensi eksoterik. Islam sebagai agama yang bersifat universal dan mencakup berbagai jawaban atas berbagai kebutuhan manusia, selain menghendaki kebersihan lahiriah juga menghendaki kebersihan batiniah. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan-tahapan tasawuf. Di sini ada 4 tahapan tasawuf. Yang pertama itu syariat, terus kedua tarekat, yang ketiga itu hakikat, terus yang keempat ini adalah makrifat. Yang pertama yaitu adalah syariat. Istilah syariat dirumuskan definisinya oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Ma'ruf dengan mengatakan syariat adalah suruhan yang telah diperintahkan oleh Allah dan larangan yang telah dilarang olehnya. Nah, kemudian Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan syariat adalah hukum-hukum yang telah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditetapkan oleh ulama melalui sumber nas Al-Quran dan Sunnah ataupun dengan cara yaitu hukum-hukum yang telah diterangkan oleh ilmu tauhid. Hukum-hukum yang dimaksud oleh ulama tauhid itu yaitu meliputi tentang keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitab sucinya, rasulnya, hari akhir, qada dan qadarnya dalam bentuk ketakwaan dengan dinyatakan dalam perubahan ma'ruf yang mengandung hukum wajib, sunnah, dan mubah. Yang kedua yaitu adalah tarekat. Tarekat adalah suatu ilmu yang mengkaji kaitannya pengalaman zikir kepada Allah dengan praktek dalam beribadah setiap waktu yang telah ditentukan. Dari pengertian ini, maka tarekat itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu amaliyah dan perkumpulan. Perkumpulan itu seperti organisasi ya. Jadi sisi amaliyah merupakan latihan kejiwaan atau kerohanian baik yang dilakukan oleh seseorang maupun secara bersama-sama dengan melalui aturan-aturan tertentu untuk mencapai suatu tingkatan kerohanian yang disebut dengan al-maqamat dan al-aqwal. Dan yang ketiga, hakikat. Hakikat adalah kepastian yang benar dan kebenarannya yang pasti tentang Allah, yaitu tauhid. Perkataan hakikat dalam Islam tasawuf ialah esensi atau pangkal dari semua alam yang maujud, baik yang goib ataupun yang syahadah. Ada kalanya ilmu tasawuf dipanggil juga ilmu hakikat gitu. Hakikat manusia itu sebenarnya itu adalah rohnya yang menjadikan manusia itu hidup dan berfungsi. Itu tuh semuanya rohnya yang menjadikan mereka mukallaf disebabkan adanya roh yang merasa senang dan susah, yang ditanya kalau di akhirat itu tuh yang ditanya tuh adalah rohnya gitu. Selanjutnya yang keempat, makrifat. Ilmu makrifat adalah suatu ilmu pengetahuan yang hakiki kepada Allah. Pada dasarnya, doktrin makrifat adalah merupakan aspek lain dari tauhid. Secara etimologi, makrifat berarti pengetahuan. Ini dalam terminologi ini, tasawuf memiliki muatan makna yang menunjukkan pada suatu pengetahuan tentang Allah yang datang secara langsung dari Allah, dan orang yang memperoleh pengetahuan itu disebut dengan arif.
Apabila seorang sufi sudah memperoleh makrifat, maka hatinya akan terputus dari segala hal tertutup oleh keagungan Allah. Di saat itu, seorang sufi tidak mempunyai keinginan apapun, termasuk pahala ataupun surga. Namun, semuanya dikembalikan kepada Allah. Segala amalannya yang dilakukannya hanyalah untuk Allah, tanpa mahar apapun, termasuk surga dan pahala. Bagi seorang sufi seperti Al-Bistami, pengalaman makrifat adalah lebih manis dan lebih nikmat dari 1000 tempat yang mulia di surga Firdaus. Demikian penjelasan dari saya tentang tasawuf dan tahapan-tahapan tasawuf. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.